Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami tim Watchdog dari Universitas Islam Lamongan. Saya Rizka Natali Desideria. Saya Tarisa Yufirnanda. Kami akan menyampaikan hasil audit investigatif kasus keuangan SMK 1 ABC dalam kompetisi keuangan audit investigatif. Bapak Ibu sekalian, untuk menganalisis kasus ini, terdapat beberapa tinjauan literatur dan peraturan yang menjadi landasan kami sebagai tim audit investigatif. Yang pertama, yaitu teori fraud triangle yang merangkum 3 penyebab utama terjadinya fraud. Komponen yang pertama, yaitu pressure atau tekanan. Adanya tekanan bisa dikatakan sebagai motivasi atau niat seseorang untuk melakukan kecurangan seperti gaya hidup dan tuntutan ekonomi. Kedua, yaitu opportunity atau peluang, situasi yang bisa membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Dan komponen yang terakhir adalah rationalization atau pembenaran. Seseorang yang melakukan tindakan kecurangan akan merasa bahwa tindakan yang telah dilakukan merupakan tindakan yang benar. Menurut Asosiasi Pemeriksa Penipuan Bersertifikat, tindakan fraud sendiri dibagi menjadi 3, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan pernyataan palsu dalam laporan keuangan. Dan peraturan yang menjadi landasan kami sebagai tim audit investigatif yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bapak Ibu sekalian, kami sebagai tim audit masih membutuhkan beberapa informasi untuk membantu kami melakukan apa yang sedang terjadi di SMK 1 ABC. Beberapa informasi yang kami butuhkan seperti rencana anggaran biaya, kontrak pekerja, bukti penerimaan uang sebesar 2 miliar, bukti transaksi, dan detail transaksi. Kemudian kami akan melakukan analisa dan membuat hipotesa yang akan memenuhi unsur 5W 2H. Yang pertama adalah what? Apakah ada indikasi terjadinya fraud di SMK 1 ABC? Yang kedua, who? Siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan ruang kelas baru di SMK 1 ABC? Yang ketiga, where? Di mana proyek pengerjaan pembangunan ruang kelas baru dilakukan. Yang keempat, when? Kapan ketidaksesuaian ini dicurigai oleh SMK 1 ABC? Yang kelima, why? Mengapa SMK 1 ABC dicurigai adanya tindakan fraud? Yang keenam, how? Bagaimana SMK 1 ABC dapat melakukan pengerjaan pembangunan ruang kelas baru? Yang ketujuh, how much? Berapa banyak dana bantuan yang diterima oleh SMK 1 ABC? Dari pertanyaan-pertanyaan yang kami buat, kami dapat menjelaskan bahwa adanya indikasi terjadinya fraud di SMK 1 ABC karena SMK 1 ABC menerima dana bantuan dari APBN dan APBD sebesar 2 miliar. Namun, pengerjaan pembangunan ruang kelas baru masih berjalan 80%, sedangkan masih ada sisa 20% untuk penyelesaiannya. Oleh karena itu, kami sebagai tim audit mencurigai bahwa adanya tindakan fraud yang terjadi di SMK 1 ABC. Beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan ruang kelas baru ini adalah tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas, tim keuangan, dan pihak sekolah SMK 1 ABC. Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan analisa 5W2H, tim audit investigatif kami akan menentukan nama-nama responden yang akan kami wawancarai agar memperoleh informasi, bukti, dan data. Proyek pembangunan kelas baru di SMK 1 ABC merupakan proyek swakelola, di mana proyek ini dikerjakan
direncanakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri ataupun tenaga dari luar. Dan beberapa responden yang akan kami wawancarai diantaranya tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas, dan tim keuangan. Setelah itu, perlu dilakukan pengambilan data terkait responden tersebut yang meliputi tim persiapan berupa gambar teknis dan volume pekerjaan, kemudian tim pelaksanaan berupa laporan progres pembangunan setiap hari, bukti transaksi pembangunan dan kontrak pekerjaan. Kemudian yang ketiga, tim pengawas berupa laporan progres pembangunan dan laporan pengeluaran dana pembangunan. Dan tim yang terakhir adalah keuangan. Data yang akan kita ambil berupa RAB atau rencana anggaran biaya, kemudian surat pencairan dana, detail transaksi, dan bukti transaksi pembangunan. Kami sebagai tim audit investigatif akan membandingkan RAB atau rencana anggaran biaya dengan laporan pertanggungjawaban, yang mana dalam RAB itu sendiri memuat biaya bahan baku, biaya upah, dan juga biaya lain tentang proyek tersebut. Kemudian, tim kami akan melakukan observasi dan menguji kevalitan akan data yang kami peroleh, baik itu bukti transaksi ataupun bukti yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, dapat kami simpulkan bahwa adanya dugaan terjadinya fraud di SMK 1 ABC yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan dalam tindakan ini diduga dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam pembangunan ruang kelas baru, baik tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas, tim keuangan, dan pihak sekolah itu sendiri. Akibatnya, 20% dana bantuan yang diterima atau setara dengan 400 juta rupiah digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.